Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zakir Ramadan. Nomor NPM saya 20201500295. Video materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling populasi khusus dengan dosen pengampu Ibu Anggi Evitarinia MPD. Tindakan bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang terus-menerus dan merugikan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kelompok untuk merendahkan, menyakiti, atau mendominasi individu lain secara fisik, verbal, atau psikologis. Bentuknya bisa berupa pelecehan verbal, intimidasi, pengucilan, atau kekerasan fisik. Bullying sering terjadi secara berulang dan dapat menimbulkan dampak psikologi serius pada korban. Upaya pencegahan dan penanggulangan bullying penting dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk sekolah dan tempat kerja. Bullying dapat berupa verbal dan nonverbal. Bullying verbal biasanya berupa cacian dan umpatan kebencian. Bullying nonverbal biasanya berupa kekerasan fisik. Bullying dilakukan dengan dasar kesenangan semata. Dengan kata lain, bullying dapat menjadi kebiasaan yang buruk bagi banyak orang. Nah, untuk menjauhkan diri kalian dari keinginan untuk melakukan bullying, alangkah baiknya kalian mengetahui bentuk dan dampak dari bullying tersebut. Siapa yang terlibat dalam bullying? Yang pertama, pelaku atau bully. Orang atau kelompok yang melakukan tindakan bullying terhadap orang lain. Mereka dapat menggunakan kekuatan fisik, kata-kata kasar, atau tindakan lain untuk menyakiti atau mengintimidasi korban. Yang kedua, korban atau victim. Orang yang menjadi target dari tindakan bullying. Mereka seringkali mengalami tekanan, rasa takut, dan dampak emosional lainnya akibat perilaku pelaku. Yang ketiga, saksi. Orang-orang yang menyaksikan tindakan bullying terjadi, mereka dapat memiliki peran penting dalam membantu mengidentifikasi kasus bullying dan memberikan dukungan kepada korban. Yang keempat, penyokong. Orang-orang di sekitar kejadian bullying yang mungkin tidak secara aktif terlibat, namun mereka dapat mempengaruhi situasi dengan memilih untuk mendukung korban atau memilih untuk tidak melakukan apa-apa terjadinya bullying. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan pendampingan. Ketika situasi di lingkungan sekolah atau komunitas kurang diawasi, peluang untuk terjadi bullying dapat meningkat. Yang kedua, ketidakadilan atau diskriminasi. Perbedaan dalam hal ras, agama, orientasi seksual, atau faktor-faktor lain dapat menyebabkan bullying. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengelola emosi. Pelaku bullying mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mengelola emosi mereka dengan baik, sehingga mereka menyalurkan frustasi atau kemarahan mereka dengan cara merugikan orang lain. Yang keempat, kurangnya kesadaran atau pendidikan. Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi dan dampak dari tindakan bullying dapat mengakibatkan perilaku tersebut terus berlanjut. Yang kelima, tekanan dari teman sebaya atau kelompok. Beberapa pelaku bullying mungkin terpengaruh oleh teman sebaya atau kelompok yang mempertahankan tindakan tersebut. Yang keenam, perbedaan individual. Perbedaan dalam penampilan fisik, kemampuan, atau keunikan individu dapat menjadi pemicu bullying. Yang ketujuh, kondisi lingkungan. Lingkungan yang kurang pengawasan, baik di sekolah maupun tempat kerja, dapat menciptakan peluang bagi bullying untuk terjadi. Yang kedelapan, teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi memungkinkan bullying terjadi secara daring melalui pesan teks, media sosial, atau platform online lainnya.
Dampak dari perilaku bullying. Dampak psikologis pada korban meliputi rasa rendah diri dan kurang percaya diri, kecemasan dan depresi, kesulitan dalam membangun hubungan sosial, stres emosional yang berkepanjangan. Yang kedua, dampak fisik pada korban meliputi cedera fisik, terutama jika terjadi bullying fisik. Gangguan kesehatan seperti sakit kepala atau gangguan tidur. Yang ketiga, dampak pada perilaku korban yang meliputi mempertahankan pola perilaku agresif dalam kehidupan dewasa, kesulitan membangun hubungan positif dengan orang lain. Yang keempat, pengaruh pada kesejahteraan mental yang meliputi meningkatkan risiko gangguan mental seperti kecemasan atau depresi dan dapat berkontribusi pada pemikiran bunuh diri. Yang kelima, pembatasan potensi korban yang meliputi menurunkan performa akademis karena ketidaknyamanan di lingkungan sekolah dan potensi penghentian sekolah atau pekerjaan. Yang terakhir, gangguan hubungan sosial yang meliputi kesulitan mempercayai orang lain dan membuka diri terhadap hubungan internasional dan mungkin mengalami isolasi sosial. Pencegahan terhadap bullying. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Memberikan informasi dan edukasi kepada siswa, orang tua, dan staf sekolah tentang apa itu bullying, dampaknya, dan cara mengenali serta mengatasi kasus bullying. Yang kedua, pengawasan dan pendampingan. Memastikan ada pengawasan yang memadai di lingkungan sekolah dan komunitas untuk mengawasi perilaku siswa dan mencegah terjadinya bullying. Yang ketiga, promosi budaya positif. Membangun budaya sekolah yang inklusif, ramah, dan menghargai keragaman serta mengajarkan empati dan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat, penanganan kasus secara efektif. Membuat dan mengimplementasikan kebijakan sekolah yang jelas mengenai tindakan apa yang akan diambil jika terjadi kasus bullying. Yang kelima, keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dan memberikan mereka sumber daya untuk mendukung anak-anak mereka. Yang terakhir, sanksi. Menegaskan konsekuensi bagi pelaku bullying sesuai dengan kebijakan sekolah dan hukum setempat. Tanda-tanda bullying. Yang pertama, perubahan perilaku yang mencakup perubahan tiba-tiba dalam perilaku seperti menjadi lebih penutup atau cemas, menjadi lebih pendiam atau sebaliknya lebih agresif. Yang kedua, perubahan emosional yang meliputi menunjukkan tanda-tanda depresi seperti kesedihan yang berkepanjangan dan menunjukkan gejala kecemasan seperti ketakutan dan kekhawatiran berlebihan. Yang ketiga, ketidaknormalan fisik yang meliputi cedera yang tidak dapat dijelaskan atau adanya alasan fisik yang tidak masuk akal dan kehilangan atau kerusakan barang-barang pribadi. Yang keempat, perubahan dalam pola tidur dan makan yang meliputi kesulitan tidur atau insomnia dan perubahan dalam pola makan seperti hilangnya nafsu makan atau keinginan berlebihan untuk makan. Yang kelima, isolasi sosial yang meliputi menarik diri dari teman-teman atau keluarga dan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau ekstrakurikuler. Yang keenam, ekspresi kecurigaan yang meliputi menunjukkan rasa kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap teman sebaya dan menyimpan rahasia atau menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Dan yang terakhir, kegelisahan yang meliputi menunjukkan tanda-tanda ketegangan atau kegelisahan yang tidak biasa dan menghindari tempat-tempat atau situasi tertentu. Identitas diri. Identitas diri ini disamarkan. Nama Markono. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 Juni 2006. Jenis kelamin laki-laki. Status pelajar.
Alamat Jalan Palmerah Barat 2A nomor 30 RT 10 RW 9. Usia 17 tahun. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Deskripsi klien. Ada seorang anak, sebut sajalah dia bernama Markono. Saat ini dia berumur 17 tahun dan Markono sedang duduk di bangku kelas 11 di salah satu SMA yang ada di ibu kota Jakarta. Markono merupakan anak yang memiliki kepribadian yang sedikit introvert daripada teman kelas lainnya. Markono juga termasuk anak yang memiliki kapasitas otak yang lebih daripada teman lainnya. Markono sering mendapatkan juara di kelas hingga juara saat ada event kejuaraan di luar kelas. Markono sangat rajin ketika belajar di sekolah dan dia juga sering membantu mengajarkan temannya yang kurang paham tentang pelajaran. Namun, dia tidak terlalu pandai bergaul seperti teman lainnya. Dan cuma ada satu teman yang sangat dekat dengan Markono dan mereka selalu pergi berdua saat ke kantin ataupun kemana saja. Dan sebut saja temannya ini bernama Marwoko. Pada suatu hari, Marwoko merasa aneh dengan sohib karibnya yang bernama Markono ini. Marwoko merasa tingkah laku dan gerak-gerik si Markono berubah tidak seperti biasanya yang rajin belajar dan membantu temannya yang kurang mengerti soal pelajaran. Ketika ditanya oleh Marwoko, Markono pun hanya terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Dan Marwoko pun merasa sangat terheran-heran dengan tingkah laku Markono yang tidak seperti biasanya. Ketika jam istirahat pun diajak ke kantin, Markono hanya menggelengkan kepala saja, yang menandakan dia tidak mau pergi ke kantin. Keesokan harinya pun Marwoko masih melihat keadaan Markono yang sama seperti kemarin, yang sama sekali tidak menjawab ketika ditanya apapun, dan dia hanya menjawab pertanyaan dari bapak guru. Dan setelah pulang, Marwoko pun bermain ke rumah Markono. Setelah sampai rumah Markono, Marwoko pun bertanya kepada mamahnya Markono, "Tante, kenapa ya? Kok Markono bersikap tidak seperti biasanya? Dia cenderung lebih diam dan tidak menjawab apapun kalau ditanya, terkecuali oleh bapak guru." Dan mamahnya pun menjawab, "Iya Marwoko, Markono pun sama ketika di rumah, dia hanya diam saja ketika mamahnya tanya. Yang tadinya setiap malam dia belajar, dan akhir-akhir ini mama tidak pernah melihat si Marwoko belajar lagi." Dan keduanya mengalami hal yang sama, yang terjadi perubahan di diri Markono. Pada saat itu juga Marwoko dan mamahnya menanyakan kepada Markono, kenapa perilaku dia sangat berubah dari biasanya. Dan Markono pun masih enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena mamahnya selalu bertanya hal yang sama, akhirnya Markono pun menjawab dengan rasa ketakutan. Markono pun jujur dan mengakui kalau dia terkena tindakan bullying di sekolah yang dilakukan oleh kelas 12 kakak kelasnya. Sering diperas atau dipalak dari sebagian uang jajannya. Markono bercerita kalau dia ngadu ke guru atau ke orang tuanya, Markono akan dipukul oleh kakak kelasnya tersebut. Saat mendengar cerita Markono, mamahnya langsung terlihat kesal atas tindakan bullying tersebut yang dilakukan oleh kakak kelasnya di sekolah. Dan keesokan harinya pun mamahnya Markono datang ke sekolahan dan langsung menumpukan wali kelas Markono. Setelah bertemu wali kelas, mamahnya Markono langsung menjelaskan semua kejadian yang dialami oleh Markono, yang sering diperas atau dipalak sebagian uang jajannya, dan diancam akan dipukul apabila Markono bercerita atau mengadu ke guru dan ke orang tuanya, yang dilakukan oleh kakak kelasnya dari kelas 12. Dan wali kelasnya pun kaget mendengar semua yang dibicarakan oleh mamanya Markono. Dan wali kelasnya pun memanggil kakak kelasnya yang sering melakukan pemerasan terhadap Markono. Dan keesokan harinya orang tua si pelaku dipanggil ke sekolah dan si pelaku diberi hukuman oleh pihak sekolah. Dan pada saat ini Markono mengalami trauma dengan kejadian yang kemarin terjadi dengan dirinya. Dia terlihat sangat ketakutan ketika hendak berangkat sekolah. Markono pun saking traumanya sampai 3 hari dia tidak masuk
ke sekolah karena takut kejadian seperti itu terulang untuk yang kesekian kalinya. Markono pun mengalami takut ketika bertemu orang ramai. Dia mempunyai rasa trauma yang cukup dalam. Dan perlahan mamahnya pun menasihati Markono untuk tidak takut ketika ketemu orang banyak. Ketika ada kejadian tersebut, harap segera melaporkan kepada guru atau mamahnya. Permasalahan yang sering muncul. Markono memiliki beberapa permasalahan setelah menjadi korban bullying. Yang pertama, dampak emosional. Markono mengalami penurunan kepercayaan diri dan rasa harga dirinya ketika mengalami kejadian pemerasan tersebut, dan menimbulkan kecemasan, depresi, atau stres emosional yang dialami Markono saat ini. Yang kedua, isolasi sosial. Markono lebih bersikap penarikan diri dari interaksi sosial atau kegiatan yang ada di sekolahnya, dan Markono merasa kesulitan untuk membangun atau mempertahankan hubungan dengan teman kelasnya. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Potensi munculnya gangguan mental seperti gangguan kecemasan atau depresi. Yang keempat, ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Markono mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam belajar akibat ketegangan atau rasa takut yang dia rasakan dan menyebabkan penurunan prestasi akademis pada Markono. Yang kelima, pengaruh terhadap perilaku. Markono mengalami perubahan dalam perilaku seperti menjadi pendiam. Potensi adopsi pola perilaku tersebut dapat merugikan atau mengintimidasi jika tidak ditangani dengan baik. Yang keenam, pengaruh fisik. Markono mengalami gangguan kesehatan fisik seperti gangguan tidur dan tidak mau makan. Dan yang terakhir, keterlibatan orang tua. Orang tua Markono mungkin mengalami kekhawatiran dan stres yang signifikan terkait kesejahteraan anaknya, mungkin memerlukan dukungan dan bimbingan untuk mengatasi situasi tersebut. Analisis kebutuhan klien. Yang pertama, kesehatan mental. Evaluasi dampak emosional dari bullying seperti gejala kecemasan, depresi, atau stres. Penentuan apakah Markono memerlukan konseling atau dukungan kesehatan mental. Yang kedua, keamanan dan perlindungan. Memastikan bahwa Markono merasa aman di lingkungan sekolah. Identifikasi langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko bullying lebih lanjut. Yang ketiga, dukungan sosial. Penilaian terhadap jaringan dukungan sosial yang dimiliki Markono, baik dari teman sebaya, keluarga, atau guru. Menentukan apakah perlu melibatkan dukungan sosial tambahan atau program mentoring. Yang keempat, kesejahteraan emosional. Mendukung pengembangan kesejahteraan emosional Markono melalui kegiatan yang positif. Identifikasi minat atau hobi yang dapat membantu dalam pemulihan emosional. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Melihat apakah Markono memerlukan pengembangan keterampilan sosial atau keterampilan konflik untuk mengatasi situasi sulit. Identifikasi peluang untuk pengembangan pribadi dan keterampilan interpersonal. Yang keenam, partisipasi aktif di sekolah. Menentukan cara agar Markono dapat kembali berpartisipasi aktif di kegiatan sekolah. Mendukung peningkatan prestasi akademis dan minat belajar. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pemahaman dan penanganan situasi. Mendukung orang tua dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada Markono. Yang kedelapan, edukasi tentang bullying. Memberikan edukasi kepada Markono tentang bullying, hak-haknya, dan cara melaporkan situasi yang merugikan. Melibatkan Markono dalam program pencegahan bullying di sekolah. Yang kesembilan, tindakan pencegahan. Menentukan langkah-langkah pencegahan yang dapat diimplementasikan di sekolah untuk mencegah kasus bullying di masa depan. Melibatkan Markono dalam upaya pencegahan dan advokasi anti-bullying. Potensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan berkomunikasi yang positif dengan teman sebaya dan orang dewasa. Peningkatan kemampuan berinteraksi dalam situasi sosial di sekolah. Yang kedua, kemampuan resilient. Pembangunan
ketangguhan mental untuk mengatasi stres dan tekanan emosional, pengembangan strategi coping yang sehat dan adaptif. Yang ketiga, pengembangan bakat atau minat, mengeksplorasi dan mengembangkan minat atau bakat kreatif seperti seni, musik, atau olahraga. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya. Yang keempat, prestasi akademis, mendukung upaya untuk meningkatkan prestasi akademis dan belajar, mengidentifikasi mata pelajaran atau proyek yang menantang dan memotivasi Markono. Yang kelima, pemberdayaan pribadi, membantu Markono memahami dan menghargai nilai-nilai pribadinya, mendorong rasa mandiri dan tanggung jawab terhadap pengembangan diri. Yang keenam, pengembangan kepemimpinan, mengidentifikasi peluang untuk Markono terlibat dalam kegiatan kepemimpinan di sekolah, memfasilitasi pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Yang ketujuh, keterlibatan keluarga, melibatkan keluarga dalam mendukung perkembangan dan kesejahteraan Markono, membangun komunikasi terbuka dan dukungan keluarga yang positif. Yang terakhir, peningkatan kesadaran diri, mendorong Markono untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi sendiri, pemberian dukungan dalam merencanakan tujuan dan pencapaian masa depan. Kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. Yang pertama, ketakutan atau kekhawatiran. Markono mungkin merasa takut atau khawatir untuk berbicara terbuka tentang pengalaman bullying yang dialaminya. Mungkin perlu waktu dan kepercayaan yang dibangun secara perlahan untuk membuka diri. Yang kedua, ketidaknyamanan emosional. Wawancara mengenai pengalaman traumatis seperti bullying dapat menimbulkan ketidaknyamanan emosional. Diperlukan kepekaan dan empati agar Markono merasa didukung selama proses wawancara. Yang ketiga, kurangnya dukungan atau kepercayaan. Markono mungkin merasa kurang percaya atau kurangnya dukungan terhadap wawancara tersebut. Penting untuk membangun kepercayaan dan memberikan jaminan bahwa informasi akan diperlukan dengan kerahasiaan. Yang keempat, keterbatasan bahasa atau ekspresi. Markono mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pengalaman atau perasaannya dengan kata-kata. Wawancara mungkin memerlukan pendekatan yang lebih terbuka atau menggunakan teknik nonverbal. Yang kelima, rasa malu atau stigma. Markono mungkin merasa malu dan khawatir akan stigmatisme. Layanan BK yang tepat diberikan. Konseling pribadi, membantu Markono untuk memahami dan mengatasi dampak emosional dari pengalaman bullying, memberikan ruang aman untuk Markono berbicara terbuka tentang perasaan dan kekhawatirannya. Yang kedua, konseling kelompok, menyediakan forum di mana Markono dapat berbagi pengalaman dengan teman sebaya yang mungkin mengalami situasi terserupa. Mendorong dukungan sosial dan pembentukan hubungan positif di antara siswa. Yang ketiga, konseling keluarga, melibatkan orang tua atau anggota keluarga untuk mendukung Markono, membantu keluarga memahami dan mengatasi dampak bullying pada anak mereka. Yang keempat, pencegahan dan edukasi, memberikan edukasi tentang pencegahan bullying dan bagaimana melaporkannya, mendorong kesadaran di sekolah terkait bahaya dan dampak bullying. Yang kelima, penanganan konflik, memberikan keterampilan kepada Markono untuk mengatasi konflik dengan teman sebaya, melibatkan mediasi jika diperlukan untuk menyelesaikan masalah interpersonal. Yang keenam, pengembangan keterampilan sosial, membantu Markono mengembangkan keterampilan sosial yang positif untuk memperkuat hubungan interpersonalnya, memberikan panduan dalam berkomunikasi secara efektif. Yang ketujuh, pemilihan karir, membantu Markono menjelajahi minat dan potensinya dalam pemilihan karir, memberikan panduan dalam menentukan pilihan pendidikan dan karir yang sesuai. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.